Halo teman-teman YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Baik teman-teman, pada video kali ini kembali akan saya jelaskan dan bongkar trik agar cepat dapat jam tayang dan secepatnya monetisasi YouTube dengan menggunakan lagu-lagu atau musik. Di sini saya bongkar rahasianya secara gratis berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi, bagi pemula, pejuang monetisasi, dan yang mengejar jam tayang dengan menggunakan konten musik, tetap semangat ya. Nggak usah ragu-ragu dan nggak usah takut. Mau pakai musik apa saja dan dari mana saja sebagai background videomu. Mau pakai musik atau lagu buatan AI juga tidak ada masalah. Selama tidak ada pembatasan dari YouTube, maka aman digunakan. Seperti yang sudah saya bahas pada video sebelumnya, bahwa untuk visual dari musik atau lagu itu, maka cara pertama adalah pakai video original yang direkam sendiri. Terserah mau merekam video apa saja dan juga nggak harus menampilkan wajah. Yang terpenting, isi dalam videonya itu bergerak-gerak, jangan statis atau diam saja. Misalnya, mau merekam kendaraan yang lalu lalang, merekam hewan-hewan atau orang-orang di sekitar. Kemudian, ketika proses editing, sedikit dimodifikasi juga agar videonya terlihat lebih menarik dan kreatif. Misalnya dengan mengatur pencahayaannya, menambahkan stiker, subtitle, overlay, teks, dan lain sebagainya. Nanti, setelah itu, baru dikasih musik atau lagu yang sudah dipersiapkan. Atau dengan cara yang kedua, yaitu dengan sebuah gambar template atau thumbnail yang dianimasikan, yaitu gambar yang dikasih efek bergerak atau spektrum dan lain sebagainya. Asalkan gambarnya jangan statis atau diam saja. Boleh juga gambar animasi bergerak dalam format GIF yang dibuat dengan kreativitas sendiri. Jika teman-teman bingung cara membuat gambar animasi, beginilah caranya. Jika menggunakan CapCut, setelah video atau gambar selesai kita edit, lalu klik bagian resolusi. Kemudian klik tulisan GIF. Di sini ada beberapa pilihan. Yang biasa saya gunakan adalah yang 320p ini. Setelah itu, klik ekspor. Setelah selesai diekspor, kemudian kembali dan buat proyek baru. Masukkan gambar GIF yang tadi dan juga audio musik atau lagu yang mau kita jadikan background. Kemudian, gambar GIF-nya di loop atau panjangkan durasinya sesuai musik. Jika gambarnya mau ditambahkan efek tertentu lagi, juga tidak ada masalah. Nah, karena ini hanyalah gambar GIF, jadi ketika mau disimpan, maka turunkan dulu tingkat bingkai dan laju bitnya ke yang paling rendah agar ukuran filenya tidak terlalu besar. Sedangkan untuk resolusinya, pilih yang 1080p agar gambarnya tetap jernih. Kenapa kita dituntut agar kreatif dalam membuat konten visual itu, baik itu dalam membuat video, gambar, maupun proses editing, sebab hal utama dan secara keseluruhan yang dinilai oleh sistem YouTube itu adalah visualnya, atau semua yang bisa terlihat dari channel dan konten kita. Jadi usahakan agar tampilan isi konten kita terlihat unik dan berbeda dengan milik orang lain, maupun milik kita sendiri yang sudah pernah diupload ke YouTube. Kenapa harus seperti itu? Sebab hal itu tujuannya untuk menghindari yang namanya konten berulang, agar tidak gagal saat pengajuan monetisasi. Karena sebuah konten yang dianggap konten berulang itu artinya konten yang tidak bernilai, karena minimnya atau tidak ada sama sekali kreativitas dalam pengambilan video maupun pada saat proses editing, atau tidak kreatif dalam membuat template gambar animasinya sebelum diupload. Karena nantinya hal utama yang akan dinilai oleh YouTube itu adalah visualnya. Dan jangan lupa juga, jika sepanjang durasi konten kita itu adalah musik atau lagu, maka kategorinya harus musik. Begitu juga dengan judul, thumbnail, deskripsi, dan tagnya. Semua mesti tentang musik. Itulah yang dimaksud dengan SEO YouTube. Maka jangan sampai sepanjang durasi soundnya musik atau lagu, tapi kategorinya malah game atau hiburan. Karena kalau hal itu terjadi, tentunya nanti sistem YouTube bisa keliru juga menilainya. Pada saat proses peninjauan monetisasi, boleh juga menggunakan sound musik atau lagu-lagu apa saja, meski ada hak ciptanya. Tapi syaratnya, sebelum pengajuan monetisasi harus diubah dulu semua sound musik atau lagu-lagu yang terkena klaim hak cipta dengan audio library. Tapi saya menyarankan lebih baik menggunakan musik yang no copyright atau tanpa hak cipta dari awal, agar channel kita terbebas dari klaim hak cipta dan juga tidak perlu repot-repot lagi
mengganti dengan audio library pada saat pengajuan monetisasi. Meski view-nya kecil, tapi jika rajin upload nanti akan tercapai juga. Toh juga tidak akan membuat kita rugi. Kenapa saya lebih menyarankan menggunakan musik yang no copyright dari awal? Hal itu karena demi perkembangan channel kita untuk kedepannya. Selain agar tidak perlu ribet ganti-ganti audio musiknya dengan audio library, juga supaya kedepannya view dari konten tersebut tidak akan drop dan kita juga akan terus memperoleh penghasilan selama masih ada yang melihat kontennya. Sedangkan jika audionya diganti-ganti dengan audio library, otomatis view-nya kan stuck karena orang tidak mau melihat atau mendengarnya lagi. Kenapa saya berani kasih tips dan trik demikian? Karena saya sudah praktekkan sendiri. Dan alhamdulillah, channel-channel YouTube saya diterima monetisasi dengan cara itu. Selain itu juga karena setelah saya sering gagal monetisasi, kemudian saya pelajari lebih jauh tentang YouTube secara otodidak. Dan akhirnya saya paham. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Jika ada hal yang membuatmu bingung, tulis aja di kolom komentar. Dengan senang hati, saya akan membantu pecahkan masalahmu. Semoga kita semua bisa sukses di dunia digital ini. Wassalam.